Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di sela-sela waktu senggangnya, Baginda Raja duduk santai bersama Abu Nawas. Ketika mereka sedang asik ngobrol kesana kemari, terlintas di benak Baginda Raja sebuah pertanyaan yang selama ini membuatnya penasaran. Abu Nawas, andai saja kau mau jadi pejabat istana, hidupmu pasti akan kaya. Apa sih enaknya jadi orang miskin? Tanya Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, setiap malam saya bisa tidur nyenyak Paduka karena tidak takut kemalingan. Mana ada maling yang mau mencuri di rumah orang miskin? Jawaban tersebut spontan membuat Baginda Raja tertawa. Sekarang gantian saya yang bertanya Paduka, apa sih enaknya jadi orang kaya? Tanya Abu Nawas. Tentu saja banyak Abu Nawas. Apapun yang diinginkan pasti bisa terbeli dan bisa menyuruh orang miskin melakukan sesuatu untuk dikerjakan. Jawab Baginda Raja. Kalau tidak enaknya jadi orang miskin, apa wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kembali. Banyak Paduka, orang miskin seperti saya seringkali keinginannya tidak kesampaian dan jarang sekali makan hidangan yang enak-enak. Jawab Abu Nawas. Oh begitu ya. Lalu menurutmu apakah ada yang lebih buruk daripada hidup sebagai seorang miskin? Tanya Baginda Raja. Tentu saja ada Paduka, yaitu hidup sebagai temannya orang miskin. Orang ini tidak punya perasaan Paduka karena suka menyuruh seenaknya. Jawab Abu Nawas. Menyadari bahwa perkataan Abu Nawas ditunjukkan kepadanya, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Kurang ajar kamu Abu Nawas, seloroh Baginda Raja sambil terus tertawa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang waliullah yang mempunyai istri berwatak buruk. Sang istri tak hanya tidak menghormati, tapi ia juga kerap membentak suaminya. Namun waliullah tersebut selalu bersabar dengan sikap istrinya itu. Pekerjaan sehari-hari sang waliullah adalah sebagai pencari kayu di hutan. Suatu hari, seorang pemuda yang merupakan adik dari waliullah itu datang berkunjung ke rumahnya. Sesampainya di sana, si pemuda hanya menjumpai istri kakaknya. "Siapa kamu?" tanya si wanita dengan nada ketus. "Aku adalah adik dari suamimu," jawab si pemuda. "Oh, kakakmu sedang cari kayu di hutan," kata si wanita memberitahu. Si wanita lalu menyuruh si pemuda untuk duduk di depan rumah. Sambil menunggu kedatangannya, si pemuda dihampiri wanita yang merupakan kakak iparnya. Dia cerewet setengah mati. Dia menceritakan kekurangan-kekurangan kakaknya, menjelek-jelekannya. Bahkan pemuda itu dijamu dengan makanan sisa-sisa. Beberapa lama kemudian, sang kakak datang tanpa membawa kayu bakar. Akan tetapi, ada pemandangan menakjubkan yang disaksikan sendiri oleh adiknya. Ia melihat seekor harimau mengikuti di belakang kakaknya sambil membawa kayu bakar. Setelah kayu bakar diletakkan, harimau itu pun kembali lagi ke hutan. Dengan penuh keheranan, si adik lalu bertanya kepada kakaknya, "Keistimewaan apa yang kau miliki sehingga seekor harimau bisa patuh terhadapmu?" Sang kakak menjawab, "Allah telah memberikan kemuliaan atas kesabaranku dalam menghadapi istri yang berwatak buruk." Singkat cerita, setelah peristiwa itu, beberapa tahun kemudian si pemuda kembali mengunjungi kakaknya. Kedatangannya kali ini disambut oleh wanita yang berbeda. Ternyata itu adalah istri baru kakaknya. Orangnya cantik dan ramah, serta memiliki akhlak yang mulia.
Apalagi ketika tahu bahwa si pemuda adalah adik iparnya. Si wanita pun langsung mempersilahkannya masuk dan menyuguhinya dengan hidangan istimewa. Sembari menunggu kedatangan kakaknya pulang, si pemuda diajak ngobrol oleh wanita tersebut. Ia menceritakan tentang kebaikan-kebaikan kakaknya selama menjadi suaminya. Dalam hati si pemuda berkata, "Istri barunya kali ini lebih cantik dan berakhlak mulia. Dia juga sangat menyayangi suaminya. Beda dengan istri sebelumnya. Dulu waktu aku baru sampai, aku langsung disambut oleh omelannya dan disajikan hidangan yang tidak pantas. Dia juga selalu menjelek-jelekan kakakku." Tidak lama kemudian, datanglah kakaknya dari hutan sambil memanggul kayu di pundaknya. Keringat dari tubuhnya mengalir membasahi baju yang dikenakan kakaknya. Pemuda itu menjadi heran mengingat beberapa tahun yang lalu ada seekor harimau yang patuh membawakan kayu bakar kakaknya. "Di mana harimaunya yang selalu membawakan kayu bakarmu?" tanya si pemuda. Sang kakak menjawab bahwa harimau itu telah diganti oleh Allah dengan seorang istri solehah yang selalu mengerti keadaannya. Kisah ini terdapat dalam kitab Uqudul Jain. Ada kisah menarik lainnya tentang seorang alim yang beristrikan wanita cerewet. Zaman dahulu banyak dikisahkan, di antara wali Allah ternyata memiliki istri yang judes dan galak. Seperti karomah seorang sahabat pada zaman Nabi Muhammad yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani adalah seorang sahabat yang masuk Islam pada zaman Nabi, akan tetapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi, sehingga tidak dihitung sebagai sahabat Nabi. Suatu hari, saat ia sudah memeluk Islam, ia hendak pergi ke Madinah untuk menjumpai Nabi Muhammad. Akan tetapi, sesampainya di Madinah, ternyata Nabi Muhammad telah wafat. Ia pun memutuskan kembali pulang. Setibanya di rumah, istri Abu Muslim langsung menyambutnya dengan berkata, "Di rumah sudah tidak ada roti. Apa kamu punya uang?" Abu Muslim menjawab, "Ini ada 1 dirham. Ya sudah, nanti aku belikan tepung. Lalu masaklah roti biar dapat banyak." Beliau pun membawa uang tadi dan menentengnya masuk ke dalam pasar. Tiba-tiba ada seorang pengemis yang meminta-minta kepada beliau dan terus merengek memohon belas kasihan. Abu Muslim pun menangis dan bingung karena ia tidak bisa bersedekah. Kalau ia menyerahkan uang 1 dirhamnya, ia tidak bisa pulang membawa gandum. Dan pastinya sang istri akan marah-marah. Abu Muslim pun berusaha menghindar dari pengemis tersebut. Akan tetapi pengemis itu terus membuntutinya. Sampai akhirnya beliau tersadar, barangkali ini ujian yang dikirimkan Allah kepadanya. Lalu ia pun memberikan uangnya kepada si pengemis. Karena saking takutnya dimarahi istri, beliau lantas mengisi kantong yang dibawanya dengan pasir. Beliau lalu pulang dengan penuh kekhawatiran. Ia takut kena omelan istrinya karena tidak membawa apa-apa. Sesampainya di rumah, diam-diam ia meletakkan kantong pasir di meja dapur tanpa diketahui sang istri. Kemudian ia pun bergegas pergi ke masjid. Ketika malam tiba, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Ia pasrah bila harus kena marah sang istri. Akan tetapi, setibanya di rumah, beliau sangat terkejut. Ia disambut hangat istrinya dan disuguhi roti yang masih hangat. "Dari mana roti ini?" tanya Abu Muslim penuh keheranan. "Dari tepung yang engkau bawa tadi, aku membuatnya menjadi roti," jawab sang istri. Mendengar jawaban tersebut, seketika Abu Muslim menangis terharu dan tak henti-hentinya memuji syukur kepada Allah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Baginda Raja menerapkan peraturan baru.
Barang siapa yang berkata kasar akan dihukum 1 bulan penjara. Setelah peraturan tersebut berjalan, kini suasana kota Baghdad menjadi ramah dan murah senyum. Orang-orang saling tegur sapa dengan perkataan yang santun. Suatu ketika, saat Abu Nawas jalan-jalan ke tepian sungai, ia melihat seorang kakek-kakek sedang memancing ikan. Abu Nawas pun tertarik dan mendekati si kakek tua. "Lagi apa, kek?" tanya Abu Nawas berbahasa basi. "Dasar tolol, kau lihat kan aku sedang mancing?" jawab kakek tua. Sontak Abu Nawas kaget dengan jawabannya yang kasar, tapi ia mencoba untuk bersabar. "Udah dapat ikannya, kek?" tanya Abu Nawas kembali. "Belum, tolol, berisik, banyak omong kau," jawab kakek tua. "Emang umpannya pakai apa, kek?" tanya Abu Nawas. "Ya pakai cacing lah, tolol," jawab kakek tua. "Pantesan gak dapat-dapat, coba pakai biji kurma, kek," saran Abu Nawas. "Loh, emang bisa?" tanya kakek tua. "Ya gak bisa lah, tolol," balas Abu Nawas. Saking kagetnya baru dibodohin sama orang, si kakek pun jatuh pingsan. Seseorang yang melihat hal itu segera melaporkannya kepada Baginda Raja. Maka dibawalah Abu Nawas untuk diadili. "Apa benar kau telah berkata kasar?" tanya Baginda Raja. "Benar, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Kenapa kau lakukan itu? Apalagi kepada kakek tua? Kasihan, dia sampai pingsan, Abu Nawas," ujar Baginda Raja. "Loh, saya kan hanya membalas perkataan dia, Paduka," sahut Abu Nawas. "Apapun alasannya, kau tetap harus dihukum, Abu Nawas," timpal Baginda Raja. "Kalau saya dihukum, berarti kakek tua itu juga harus dihukum, Paduka," protes Abu Nawas. "Aduh, Abu Nawas, sama kakek tua saja kau tega menuntutnya," sesal Baginda Raja. "Paduka panggil saja dia, nanti Paduka akan tahu sendiri," terang Abu Nawas. Kemudian dipanggillah kakek tua tersebut untuk diadili. "Maaf ya, kek, kakek tahu kenapa dipanggil ke sini?" tanya Baginda Raja. "Tolol, tentu saja saya tahu," jawab kakek tua. Sontak Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Hei kek, tolong bahasanya yang sopan. Barangkali kakek bisa kembali muda," kata Baginda Raja. "Loh, emang bisa?" tanya kakek tua penasaran. "Ya nggak bisa lah, tolol," jawab Baginda Raja emosi. Melihat reaksi Baginda Raja, Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. "Bagaimana, Paduka? Apakah sidang ini mau diteruskan? Kalau begitu, kita bertiga sama-sama akan masuk penjara karena telah berkata kasar," ucap Abu Nawas sambil terus tertawa. Baginda Raja yang masih kesal dengan kakek tua memilih untuk meninggalkan ruang sidang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, kala itu Abu Nawas sering meninggalkan kota Baghdad untuk berniaga. Sudah banyak negeri yang ia singgahi. Keuntungan yang didapatkan dari bisnisnya ini tentu sangat besar. Oleh sebab itulah kini Abu Nawas sudah jarang ke istana. Sang raja pun menjadi kangen. "Wahai pengawal, sudah lama aku tak melihat Abu Nawas. Suruh Abu Nawas kemari," titah Baginda Raja. "Ampun Paduka, tapi Abu Nawas sedang berada di negeri seberang untuk berniaga," jawab salah satu pengawal. "Sekarang dia jadi orang sibuk hingga tak pernah lagi datang kemari," kata Baginda Raja mengeluh. Singkat cerita, saat Abu Nawas pulang, ia pun segera datang ke istana menghadap Baginda Raja. "Selamat datang, wahai Abu Nawas. Bagaimana kabarmu?" sambut Baginda Raja senang. "Alhamdulillah Paduka, saya baik-baik saja," balas Abu Nawas. "Bagaimana usaha dagangmu? Kamu sekarang jadi orang sibuk,
hingga sampai lupa sama rajamu, tutur Baginda Raja. Ampun Paduka, saya sama sekali tidak akan melupakan Baginda. Tapi kesibukan saya yang membuat saya tidak sempat menghadap Paduka Raja, jawab Abu Nawas. Ngomong-ngomong, kapan kamu akan keluar kota lagi? Tanya Baginda Raja. Insya Allah besok Paduka, jawab Abu Nawas singkat. Oh, kali ini negeri mana yang akan kau datangi? Tanya Baginda Raja kembali. Abu Nawas lalu menyebut sebuah negeri yang sempat membuat Baginda Raja kaget. Hati-hati Abu Nawas, saya dengar kabar di negeri tersebut rajanya terkenal jahat. Kalau kamu sampai kenapa-napa di sana, segera kabari saya, ujar Baginda Raja. Baik Paduka yang mulia, balas Abu Nawas. Keduanya pun lalu ngobrol ngalor ngidul bercanda tawa melepaskan rasa kangennya. Keesokan harinya, Abu Nawas melakukan perjalanan menuju negeri yang disebutkan. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di negeri tersebut. Ia menelusuri jalanan kota yang cukup asing baginya. Baru kali ini aku merasakan ada kota sepi. Kota-kota yang saya singgahi sebelumnya hampir semuanya ramai penuh dengan orang berjualan. Setelah beberapa lama berjalan, Abu Nawas mulai merasakan letih. Apalagi barang dagangan yang ia bawa terbilang cukup banyak. Ia pun mendatangi rumah salah satu warga. Assalamualaikum, bolehkah saya numpang istirahat? Kata Abu Nawas sambil mengetuk pintu rumahnya. Setelah pintu rumah dibuka, ternyata penghuninya adalah seorang wanita tua dan anak gadisnya. Silahkan masuk tuan, jawab wanita tua itu. Kedua penghuni rumah tersebut terlihat sedang dirundung masalah. Raut mukanya menunjukkan kesedihan. Karena penasaran, Abu Nawas pun bertanya, Ibu kenapa terlihat murung? Wanita tua itu lalu menceritakan bahwa rajanya punya kebiasaan yang buruk. Sang raja gemar menikahi gadis-gadis desa. Tapi setiap kali sang raja menikahinya, esok paginya si gadis langsung dihukum mati. Dan kali ini anak gadis satu-satunya wanita tua itu besok akan dinikahi sang raja, yang berarti ia siap-siap akan kehilangan anaknya. Mendengar keluhan wanita tua itu, Abu Nawas pun merasa iba. Ia ingin menolongnya, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Saat menjelang malam, Abu Nawas terus memikirkan cara agar bisa menyelamatkan anak gadis wanita tua itu. Akhirnya, ia pun mendapatkan ide yang cemerlang. Pagi harinya, prajurit kerajaan datang untuk menjemput anak gadis tersebut. Tunggu tuan, izinkan saya ikut menghadap rajamu, pinta Abu Nawas kepada prajurit kerajaan. Siapa kamu? Ada keperluan apa kamu ikut kami? Bentak salah satu prajurit. Saya adalah paman dari anak gadis itu. Pernikahan rajamu tidak akan sah bila tidak ada walinya sebagai saksi. Dan wali gadis itu adalah saya selaku pamannya, kata Abu Nawas berpura-pura. Akhirnya Abu Nawas ikut serta menghadap sang raja. Setelah acara pernikahan selesai dan sang raja sudah merasakan kenikmatan, ia pun menyuruh prajuritnya untuk segera menghukum mati anak gadis tersebut. Tunggu Paduka Raja, sebelum Paduka menghukum gadis itu, izinkan saya memberikan cerita kepadanya supaya dia tidak sedih menghadapi kematian, pinta Abu Nawas. Sang raja tidak keberatan. Ia mempersilahkan Abu Nawas untuk memulai ceritanya. Di situ Abu Nawas bercerita tentang kisah yang sangat indah, hingga sang raja tertarik ikut mendengarkan. Ceritanya cukup sampai di sini dulu. Kalau kamu besok masih hidup, maka aku akan lanjutkan ceritanya, kata Abu Nawas kepada gadis tersebut. Sang raja ternyata penasaran dengan kelanjutan cerita yang dibawakan Abu Nawas. Sang raja lalu menunda hukuman mati gadis itu demi untuk mendengarkan kelanjutan ceritanya. Besoknya Abu Nawas kembali melanjutkan bercerita, dan kali ini ceritanya bertambah menarik.
Namun lagi-lagi saat ceritanya semakin seru, Abu Nawas segera menghentikannya. Ia kembali berkata, ceritanya akan dilanjutkan besok kalau gadis itu masih hidup. Sang raja untuk kedua kalinya menunda hukuman mati. Dan kejadian ini terus berulang-ulang sampai seminggu, hingga sang raja melupakan hukuman yang akan ia berikan. Di akhir cerita, Abu Nawas menyisipkan nasihat betapa pentingnya menjadi raja yang baik dan sayang kepada rakyatnya. Disitulah akhirnya sang raja menjadi sadar. Perilakunya selama ini ternyata membuat rakyatnya senantiasa dicekam ketakutan, terutama bagi keluarga yang mempunyai anak gadis. Berkat nasihat Abu Nawas, sang raja kini menjadi raja yang baik, dan gadis yang dinikahinya dijadikan permaisuri untuk selamanya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Jahil dan kawannya kedapatan mabok minuman keras di pinggir jalan. Beberapa prajurit kerajaan langsung menangkapnya dan dibawa ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas yang kebetulan melintas di tempat itu juga ikut ditangkap oleh pengawal kerajaan. Mereka mengira Abu Nawas ikut serta bersama tongkrongan Abu Jahil. "Hei, ada apa ini? Kenapa saya tiba-tiba ditangkap?" protes Abu Nawas. "Pokoknya kamu harus ikut kami. Kalau kamu mau membela diri, silahkan katakan di pengadilan," jawab si pengawal. Singkat cerita, ketiganya pun dibawa ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. Melihat pengawalnya menangkap Abu Jahil dan kawannya juga Abu Nawas, membuat Baginda Raja terkejut. "Hei pengawal, kenapa kalian menangkap mereka?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, mereka bertiga telah melakukan kesalahan," jawab para pengawal. "Kesalahan? Kesalahan apa yang mereka perbuat?" tanya Baginda Raja kembali. "Kami mendapati mereka tengah mabuk-mabukan di pinggir jalan Paduka, lalu kami langsung menangkapnya," jawab para pengawal. "Baiklah, kita bawa mereka ke ruang pengadilan," balas Baginda Raja. Setelah di ruang pengadilan, ketiga orang ini ditanya oleh Baginda Raja. "Apa benar yang dikatakan pengawalku? Kalian bertiga kedapatan mabok minuman keras." Dengan wajah ketakutan, Abu Jahil berkata, "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Jahil. "Kamu juga Abu Nawas. Kenapa sih kamu selalu saja bikin masalah?" tanya Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas tidak terima dengan tuduhan tersebut. "Ampun Paduka yang mulia, Abu Jahil dan kawannya memang mabuk-mabukan, tapi saya tidak bersama mereka. Waktu itu saya hanya kebetulan melintas di tempat itu Paduka, tapi saya malah ikut ditangkapnya," kata Abu Nawas membela diri. Untuk membuktikan ucapan Abu Nawas, Baginda Raja lalu mendekati mereka bertiga. Seketika Baginda Raja mencium bau aroma minuman keras dari mulut Abu Jahil dan kawannya, sedangkan mulut Abu Nawas sama sekali tidak tercium. "Dari kalian bertiga, hanya Abu Nawaslah yang tidak bau minuman arak. Maka dari itu, Abu Nawas saya bebaskan," tutur Baginda Raja. Abu Jahil yang memang tidak suka dengan Abu Nawas tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk memfitnah Abu Nawas. Ia ingin supaya Abu Nawas juga ikut dihukum serta bersamanya. "Paduka yang mulia, Abu Nawas memang tidak ikut minum, tapi dialah yang memberikan kami minuman," kata Abu Jahil berbohong. "Hei Abu Jahil, kau jangan fitnah," teriak Abu Nawas emosi. "Kalau Paduka tidak percaya, tanya saja sama kawanku ini," timpal Abu Jahil sambil memberi kode kepada kawannya supaya mengiyakan ucapannya. "Benar Paduka yang mulia, Abu Nawaslah yang telah membelikannya," timpal kawannya. "Kalian berdua sekongkol untuk memfitnah aku ya," bentak Abu Nawas bertambah emosi. Melihat perdebatan mereka bertiga, Baginda Raja pun melerainya.
Sudah, wahai Abu Nawas, apa benar yang dikatakan Abu Jahil? Tanya Baginda Raja. Demi Allah Paduka yang mulia, yang dikatakan Abu Jahil adalah fitnah, jawab Abu Nawas. Mendengar pembelaan Abu Nawas tersebut, Baginda Raja percaya betul bahwa Abu Nawas memang tidak bersalah. Tapi untuk kali ini, Baginda Raja berpura-pura tidak tahu. Beliau sengaja ingin menguji Abu Nawas bagaimana caranya ia bisa lolos dari hukuman yang akan ia hadapi. Wahai Abu Nawas, kamu tidak bisa mengelak karena mereka berdua telah bersaksi bahwa kamulah yang membelikan mereka minuman keras. Maka dari itu, kamu juga harus ikut dihukum, kata Baginda Raja memutuskan. Mendengar keputusan tersebut, Abu Jahil girang bukan kepalang. Rasain kamu Abu Nawas, kamu akan merasakan hukuman seperti kami, kata Abu Jahil dalam hati. Baginda Raja lalu memberi hukuman, masing-masing 50 cambukan di punggung. Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah atas hukuman yang akan ia terima. Sebelum kalian bertiga dihukum, masing-masing dari kalian saya beri satu permintaan. Silahkan sebutkan permintaan kalian, ucap Baginda Raja. Kawan Abu Jahil berkata, ampun Paduka yang mulia, saya minta punggung belakang saya diikat satu bantal, pinta kawan Abu Jahil. Baik, saya turuti permintaanmu. Saya akan bawakan 3 bantal untuk kalian bertiga, balas Baginda Raja. Maka diikatlah satu bantal di punggungnya kawan Abu Jahil, dan hukuman pun mulai dilaksanakan. Karena saking kerasnya cambukan, baru 10 kali tali bantal terlepas bersama bantalnya. Punggung kawan Abu Jahil menjadi sasaran cambukan selanjutnya. Ia pun berteriak kesakitan dan akhirnya pingsan setelah 50 kali dicambuk. Kini giliran Abu Jahil yang akan mendapatkan hukuman. Sejenak Abu Jahil terdiam. Aku akan minta 2 bantal sekaligus supaya Abu Nawas tidak kebagian, pikir Abu Jahil. Ampun Paduka yang mulia, saya minta punggung saya diikat 2 bantal dan harus diikat dengan kencang, pinta Abu Jahil. Baginda Raja pun mengabulkannya. Ketika hukumannya mulai dilaksanakan, Abu Jahil merasa senang karena tubuhnya tidak kesakitan dan tidak mengalami luka-luka. Hingga sampai 50 cambukan selesai, kedua bantal tersebut masih terikat dengan kencang di punggungnya. Hukuman untuk Abu Jahil pun berakhir. Ia tersenyum puas karena tidak merasakan sakit sama sekali. Sekarang giliran Abu Nawas. Ia juga ditawari satu permintaan oleh Baginda Raja. Apa permintaanmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Awalnya ia ingin minta punggungnya diikat bantal, tapi ketiga bantal tersebut sudah robek dan rusak. Namun tiba-tiba terlintas di benaknya akan sebuah ide yang konyol. Apapun permintaan saya, apakah Paduka akan mengabulkannya? Tanya Abu Nawas memastikan. Tentu saja saya akan mengabulkannya, asalkan kamu jangan minta dibebaskan dari hukuman, jawab Baginda Raja. Tapi bagaimana kalau ternyata Abu Jahil tidak setuju dengan permintaanku? Tanya Abu Nawas kembali. Hei Abu Nawas, saya yang berhak menentukan, bukan Abu Jahil, tegas Baginda Raja. Mendengar perkataan Abu Nawas, dengan nada meledek Abu Jahil berkata, terserah kamu Abu Nawas, untuk apa aku protes? Kata Abu Jahil sambil tertawa. Nah, kamu dengar sendiri kan Abu Nawas? Abu Jahil tidak keberatan dengan permintaanmu, kata Baginda Raja. Sekarang sebutkan apa permintaanmu? Tanya Baginda Raja melanjutkan. Saya minta Abu Jahil diikat dengan kencang di punggung saya Paduka, pinta Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil terkejut bukan main. Apa-apaan kau Abu Nawas? Saya tidak mau, teriak Abu Jahil yang tiba-tiba emosi. Hei Abu Jahil, sayalah yang berhak menentukan.
dan sesuai janji saya, apapun permintaan Abu Nawas akan aku kabulkan, bentak Baginda Raja. Akhirnya dengan terpaksa, Abu Jahil merelakan tubuhnya diikat di belakang punggung Abu Nawas. Saat hukuman mulai dilaksanakan, dari cambukan pertama sampai cambukan terakhir, Abu Jahil terus-menerus teriak karena kesakitan. Setelah hukuman Abu Nawas berakhir, Abu Jahil terlihat pingsan. Dan ketika tali ikatannya dilepas, Abu Jahil langsung jatuh tersungkur ke tanah. Sedangkan Abu Nawas masih tegap berdiri. Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan istana dengan wajah cengengesan. Sementara Baginda Raja memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Sebab Abu Nawas bukan hanya bisa lolos dari hukuman, tapi ia juga bisa membuat Abu Jahil mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas sering pergi ke suatu kota untuk tujuan berdagang. Di kota tersebut, Abu Nawas selalu mampir ke warung makan langganannya. Suatu ketika Abu Nawas baru saja tiba di kota itu. Seperti biasa, ia terlebih dahulu mampir ke warung makan langganannya. "Kawan, saya pesan 1 porsi ayam dan 2 butir telur. Tapi bayarnya kalau dagangan saya terjual habis. Boleh tidak?" tanya Abu Nawas. "Oh, silahkan Abu Nawas. Kamu kan langganan di warung kami. Tentu saja boleh," jawab pemilik warung. Ketika Abu Nawas selesai makan, ia pun lalu pergi untuk menjualkan dagangannya. Setelah 3 bulan berlalu, dagangan Abu Nawas terjual habis. Kemudian Abu Nawas mendatangi kembali warung makan langganannya. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah dagangannya laris?" tanya pemilik warung. "Alhamdulillah kawan, dagangan saya laku semuanya." "Oh iya kawan, saya pesan makanan seperti dulu, 1 porsi ayam dan 2 butir telur," ucap Abu Nawas. "Baik Abu Nawas, kami akan langsung menyajikannya." Setelah Abu Nawas selesai makan, ia pun berkata, "Saya minta total tagihannya. Jangan lupa ya, digabung dengan tagihan 3 bulan lalu." Si pemilik warung segera menghitung totalnya dan memberikan secari kertas. "Ini semua total tagihannya Abu Nawas. Cukup 200 dirham saja," kata si pemilik warung. Abu Nawas langsung terkejut mendengar jumlah yang harus dibayarnya. "Apa? 200 dirham? Hanya untuk 2 porsi ayam dan 4 butir telur, kau bilang cukup 200 dirham? Kamu mau memerah saya ya?" tanya Abu Nawas emosi. "Sabar dulu Abu Nawas, jangan emosi begitu. Harga ini sudah cukup murah. Coba kau pikir, ayam yang kau makan sejak 3 bulan lalu, apabila setiap harinya dia bertelur, maka tentu akan menghasilkan ayam-ayam yang banyak. Bila dijual, totalnya bisa sampai ribuan dirham. Tapi saya memintamu hanya membayar cukup 200 dirham, kata si pemilik warung menjelaskan. "Ini tidak adil. Bagaimana kau bisa yakin satu ayam akan menghasilkan beberapa ayam? Ini hanya akal-akalanmu saja," ujar Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, si pemilik warung pun menjadi marah dan terjadilah perdebatan sengit antara mereka berdua. "Kita harus menyelesaikan masalah ini. Kita temui Tuan Hakim saja. Apakah kau keberatan?" tanya si pemilik warung. "Aku tidak takut. Ayo kita ke tempat Tuan Hakim," tantang Abu Nawas. Ketika keduanya pergi menemui hakim, ternyata Tuan Hakim berpihak kepada si pemilik warung. Rupanya Tuan Hakim akan dijanjikan kiriman makanan lezat oleh si pemilik warung. Lalu hakim bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah kalian berdua menyepakati harga sejak 3 bulan lalu?" "Tidak Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu mungkin saja dalam jangka waktu 3 bulan ayam yang kamu makan akan menghasilkan ratusan telur dan ayam," tutur Tuan Hakim. "Iya, itu mungkin saja. Tapi kalau ayamnya hidup, sedangkan ayam yang aku makan sudah mati dan dimasak," balas Abu Nawas. Namun pendapat Abu Nawas tidak dihiraukan oleh Tuan Hakim karena ia cenderung memihak kepada si pemilik warung.
Saya minta kasus ini ditangguhkan sampai besok pagi karena waktu sudah menjelang sore, pinta Abu Nawas. Permintaan Abu Nawas pun dikabulkan oleh Tuan Hakim. Seharian Abu Nawas memikirkan cara supaya bisa memenangkan kasusnya. Namanya saja Abu Nawas, dia tidak akan pernah kehilangan akal cerdiknya. Akhirnya, aku menemukan ide yang cemerlang, kata Abu Nawas dalam hati. Pada esok harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju rumah Tuan Hakim. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung sudah datang lebih awal. "Kenapa kau terlambat dan membiarkan kita menunggu?" tanya Tuan Hakim jengkel. "Maaf Tuan Hakim, tadi ada tamu kawan bisnis. Dia minta biji gandum untuk ditanami. Terpaksa aku harus merebusnya dulu. Setelah matang, baru aku berikan kepadanya untuk ditanam. Itulah yang membuatku datang terlambat," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Tuan Hakim dan pemilik warung menertawakan Abu Nawas. Lalu dengan nada mengejek, si pemilik warung berkata kepada Abu Nawas, "Luar biasa, saya baru dengar ada biji gandum yang sudah direbus, ditanam dan kemudian bisa tumbuh." Tuan Hakim dan si pemilik warung kembali tertawa terpingkal-pingkal. Setelah tawa mereka mereda, Abu Nawas pun berkata, "Itu memang aneh, tapi kenapa kalian tidak tertawa ketika mendengar ada ayam yang sudah dimasak bisa bertelur dan berkembang biak, lalu dipatok dengan harga sebesar 200 dirham?" Spontan Tuan Hakim dan pemilik warung terdiam. Tak sepatah kata pun yang terucap dari mulut mereka. "Kenapa kalian diam saja? Apa harus aku yang tertawa?" tanya Abu Nawas. Wajah mereka berdua mendadak langsung pucat. Setelah terdiam agak lama, Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan mereka. Akhirnya Abu Nawas berhasil lolos dari siasat licik si pemilik warung. Kisah selanjutnya. Di sela-sela waktu senggangnya, Baginda Raja ingin mendapatkan sebuah hiburan agar dirinya bisa bersenang-senang dan tertawa. Maklumlah, belakangan ini Baginda Raja telah disibukkan oleh berbagai macam urusan kerajaan. Kemudian, penasehat istana memberitahu bahwa Abu Nawas sekarang suka memelihara kucing. "Lalu, apa maksudmu memberitahukan hal itu? Kau ingin aku memelihara kucing seperti Abu Nawas? Aku tidak suka dan aku tidak merasa terhibur dengan pelihara kucing," tutur Baginda Raja. "Bukan begitu maksud hamba Paduka," sahut penasehat istana. "Terus apa maksudmu?" tanya Baginda Raja. "Kita uji kecerdikan Abu Nawas. Suruh kucing kesayangannya untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Kalau yang disuruh Abu Nawas, tentu dia punya banyak akal. Tapi kalau yang disuruh kucingnya, pasti dia akan kebingungan," jelas penasehat istana. Mendengar usulan tersebut, Baginda Raja menyambutnya dengan antusias. "Ini baru aku setuju, pasti akan menjadi hiburan yang menarik," ujar Baginda Raja. Maka ia perintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dengan sigap, para pengawal segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, salah satu pengawal berkata, "Tuan Abu, Anda diperintah untuk menghadap Paduka Raja, dan katanya Tuan Abu harus membawa serta kucingnya." Sesaat Abu Nawas agak terkejut. "Kenapa harus bawa kucing?" tanya Abu Nawas. "Tidak tahu Tuan Abu, Paduka Raja hanya perintahkan kami seperti itu," jawab si pengawal. Akhirnya Abu Nawas beserta para pengawal datang ke istana menghadap Baginda Raja. Awalnya Abu Nawas mengira Baginda Raja naksir dengan kucing miliknya. Kalaupun sampai akan dibeli, Abu Nawas berencana akan mematok dengan harga yang tinggi. Namun ternyata dugaan Abu Nawas meleset. Ketika ia sampai di istana, Baginda Raja malah menyuruh Abu Nawas agar kucingnya melakukan sesuatu yang tidak biasa.
Abu Nawas pun sempat bingung dibuatnya. Tapi tak lama kemudian ia menemukan sebuah ide yang cemerlang. Baiklah Paduka, saya akan menunjukkan keajaiban kucing ini. Tapi sebelumnya izinkan saya pulang ke rumah sebentar untuk mengambil peralatan, kata Abu Nawas. Baginda Raja pun menyetujui dan mengizinkannya. Tak lama berselang, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah kantong. Kemudian ia mengeluarkan tikus mainan dari dalam kantong tersebut. Lalu tikus mainan itu diayunkannya di hadapan kucing dan melemparkannya ke lantai. Seperti kebanyakan kucing lainnya, ketika melihat tikus, ia segera melompat dan mengejarnya dengan lincah. Baginda Raja yang awalnya kebingungan akhirnya bertanya, "Hei Abu Nawas, di mana keajaibannya? Itu kan hanya kucing biasa yang mengejar tikus mainan." Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Coba Paduka perhatikan, keajaiban kucing ini adalah ia tahu persis kapan harus bersenang-senang dan kapan harus bekerja. Ia tahu bahwa tikus yang dikejarnya adalah mainan. Itulah sebabnya dia tidak memakannya, tapi dia terus saja mempermainkannya. Sama halnya seperti kita yang butuh hiburan di tengah-tengah kesibukan. Kucing ini mengajarkan bahwa kadang-kadang kita perlu bermain untuk tetap waras dan bahagia," jelas Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas yang penuh humor dan kebijaksanaan. "Wahai Abu Nawas, kau selalu berhasil membuatku tertawa. Bukan hanya itu, di balik kelucuan yang kau tunjukkan mengandung nasihat yang sangat berarti. Kucingmu memang luar biasa Abu Nawas, karena pemiliknya juga sangat bijak," puji Baginda Raja. Kemudian sebagai rasa terima kasihnya, Baginda Raja memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Kala itu, suasana kota Baghdad mendadak gempar dengan kehadiran orang asing. Yang jadi persoalannya bukan pada orangnya, melainkan orang asing tersebut mengaku dirinya adalah orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Bukan hanya itu, ia juga mengajak debat penduduk kota Baghdad. Kabar ini pun sampai ke telinga Baginda Raja. Maka dengan segera orang tersebut dipanggil ke istana. "Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami?" tanya Baginda Raja. Orang tersebut menjawab, "Maaf Baginda Raja, saya hanya ingin menguji orang-orang yang mengakui adanya Tuhan. Untuk apa mengaku bertuhan tapi tak bisa menjawab pertanyaan saya?" "Apakah kamu tidak percaya adanya Tuhan?" tanya Baginda kembali. "Tentu saja saya tidak mempercayai adanya Tuhan, dan saya tidak mempercayai adanya alam akhirat," balas orang tersebut. "Tapi saya percaya adanya Tuhan, dan saya mengimani adanya alam akhirat. Akidah kita jelas berbeda, jadi jangan ganggu penduduk di sini," jelas Baginda Raja. "Baiklah, kalau Baginda Raja mengakui adanya Tuhan, izinkan saya bertanya 3 hal kepada Baginda Raja," kata orang tersebut. "Silahkan," timpal Baginda Raja. Pertanyaan yang pertama, kata orang Islam, dunia dan seisinya adalah ciptaan Allah. Lalu, siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah segala sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Pertanyaan yang kedua, ketika orang di dalam surga, katanya mereka tidak akan berak ataupun kencing, sedangkan mereka makan dan minum tiap hari. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu yang dimasukkan pasti akan keluar, entah itu dengan bentuk yang lain. Dan pertanyaan yang terakhir, orang Islam meyakini kalau setan itu terbuat dari api, tapi katanya kelak setan akan disiksa dengan api neraka. Bagaimana mungkin api bisa menyakiti api? Mendengar 3 pertanyaan tersebut, Baginda Raja pun hanya terdiam 1000 bahasa. Bisa saja ia menjawab dengan dalil hadis dan Al-Quran,
Tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan, maka dijawabnya harus dengan logika. Lalu salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja, "Baginda, kalau soal beginian, serahkan saja pada Abu Nawas. Dia pasti bisa mematahkan argumen orang itu." "Iya, kamu benar. Panggil Abu Nawas kemari," titah Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana. "Wahai Abu Nawas, mendekatlah ke sini," sambut Baginda Raja. "Ada gerangan apa Tuan memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, orang asing ini mengaku tidak percaya adanya Tuhan dan ia mengajukan 3 pertanyaan, tapi ia ingin jawaban yang masuk akal," ujar Baginda Raja. Sekilas Abu Nawas menatap orang asing tersebut. "Oh, ini orangnya yang bikin gempar penduduk Baghdad," pikir Abu Nawas. Ia pun lalu berjalan menghampiri orang asing itu dan duduk di hadapannya. "Baiklah, silahkan, Tuan mau bertanya apa kepada saya?" kata Abu Nawas kepada orang asing tersebut. Dengan pedenya orang asing itu kembali melontarkan pertanyaan. "Anda pasti percaya segala sesuatu pasti ada yang menciptakan?" "Iya, tentu saja saya percaya," jawab Abu Nawas. "Kalau Anda percaya, siapa yang menciptakan bumi dan alam semesta beserta isinya?" tanya orang itu. Abu Nawas menjawab, "Yang menciptakan semua itu adalah Allah Tuhan saya." "Oh, begitu. Lalu siapa yang menciptakan Allah?" tanyanya kembali. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun lalu berkata, "Tuan pasti tahu kalau umat muslim mengimani hanya satu Tuhan. Jadi kita istilahkan Tuhan itu dengan angka 1. Sekarang gantian saya yang bertanya. Angka 3 berasal dari angka berapa?" "Angka 3 berasal dari angka 2 tambah 1, jawab orang itu. "Tepat sekali. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas kembali. "Angka 2 tentu saja berasal dari angka 1 ditambah 1, jawabnya. "Itu juga benar. Sekarang kalau angka 1 sendiri berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas. Orang tersebut langsung terdiam tak bisa menjawabnya. Abu Nawas lalu menjelaskan, "Pada intinya semua angka pasti ada awalnya, kecuali angka 1. Entah itu angka 8, angka 10, angka 11, dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah. Tapi kalau Tuan bertanya siapa yang menciptakan Allah, itu sama halnya saya menanyakan dari manakah angka 1. Tuan pasti tidak akan bisa menjawabnya." Mendengar penuturan Abu Nawas, orang itu pun berkata, "Untuk jawaban pertanyaan pertama, baiklah, itu bisa diterima dengan akal logika. Sekarang untuk pertanyaan kedua, ketika orang di dalam surga, katanya mereka tidak akan berak ataupun kencing. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu yang dimasukkan pasti akan keluar, entah itu dengan bentuk yang lain." Abu Nawas membalas, "Berapa lama bayi berada dalam kandungan ibunya? 9 bulan bukan? Bayi tersebut makan atau tidak?" "Tentunya dia pasti makan, karena menurut ilmu medis, seorang janin makan melalui makanan yang dimakan ibunya. Lalu, apakah bayi tersebut pernah berak atau kencing? Padahal ia makan dan minum dalam kandungan ibunya selama 9 bulan. Tidak ada satupun medis yang mengatakan janin berak dalam kandungan." Lagi-lagi orang tersebut hanya terdiam. Ia membenarkan logika Abu Nawas. "Iya, benar. Jawabanmu memang masuk akal. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Kalian mengimani kalau setan terbuat dari api bukan? Neraka juga terbuat dari api. Dan katanya setan akan disiksa di dalam neraka. Bagaimana mungkin api bisa membakar api? Itu kan sesuatu yang mustahil. Apa pendapatmu?" tanyanya kepada Abu Nawas. Tiba-tiba saja Abu Nawas menampar orang tersebut. Plak, tepat mengenai pipinya. Tentu saja orang itu kesakitan. "Hei,
Apa yang kau lakukan? Kalau tidak bisa menjawab, tak perlu pakai emosi, bentak orang tersebut tidak terima. Maaf, saya tidak emosi kok Tuan. Itu tadi jawaban saya untuk pertanyaan terakhir Tuan, ujar Abu Nawas. Maksudmu? Tanya orang tersebut tidak mengerti. Begini Tuan, telapak tangan saya terbuat dari kulit, otot, daging, dan tulang. Begitu juga dengan pipi Tuan. Tapi ketika saya tamparkan tangan ini ke pipi Tuan, Tuan pasti akan kesakitan. Itulah gambaran sederhana api neraka membakar setan. Ia pasti akan merasakan kesakitan meskipun dia terbuat dari api, kata Abu Nawas menjelaskan. Orang tersebut langsung terdiam dan mengakui kecerdasan Abu Nawas. Karena merasa dipermalukan di depan orang-orang, ia pun lantas pergi meninggalkan kota Baghdad. Sementara Baginda Raja begitu kagum dengan kecerdikan Abu Nawas. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar dari menterinya kalau beberapa belakangan hari ini Abu Nawas sering bertingkah aneh. Hampir setiap hari Abu Nawas menghabiskan waktunya duduk di atas kuburan. Karena penasaran dan khawatir, Baginda Raja pun segera mendatangi Abu Nawas. Benar saja, sesampainya di kuburan, Baginda mendapati Abu Nawas sedang duduk seorang diri. Hei Abu Nawas, kenapa sekarang kamu bertingkah seperti orang gila? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas balik bertanya, aku atau Baginda yang gila? Baginda Raja menjawab, tentu saja kamu yang gila. Ngapain juga setiap hari duduk di kuburan? Abu Nawas membalas, justru itulah aku yang waras dan Baginda yang gila. Baginda Raja pun heran dengan jawaban Abu Nawas. Kenapa bisa begitu wahai Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Ya karena aku tahu bahwa istana dan kekuasaanmu suatu saat pasti akan musnah. Dan disitulah Paduka akan hidup abadi, jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke sebuah kuburan. Oleh karenanya, aku mempersiapkan diri untuk tinggal kekal di sini. Sementara Paduka justru menyibukkan diri dengan membangun istana megah, padahal semuanya itu akan musnah. Paduka terlihat begitu membenci kuburan, padahal disitulah kelak tempat peristirahatan terakhir Paduka, tutur Abu Nawas melanjutkan. Mendengar perkataan Abu Nawas tersebut, Baginda Raja seketika langsung terdiam. Jika demikian adanya, lalu siapa di antara kita yang gila, wahai Baginda Raja? Tanya Abu Nawas menegaskan. Baginda Raja tak mampu bicara sedikit pun. Ia hanya bisa menangis terisak. Demi Allah, benar sekali apa yang kau katakan. Nasihatilah aku wahai Abu Nawas, pinta Baginda Raja. Dengan pandangan sorot mata yang tajam, Abu Nawas berkata, cukuplah kau pegang dan amalkan kitabullah. Perlahan Baginda Raja mulai mereda tangisnya. Terima kasih atas nasihatnya wahai Abu Nawas. Apakah kau menginginkan sesuatu dariku? Tanya Baginda Raja. Ya, jawab Abu Nawas. Ada 3 permintaanku kepadamu wahai Paduka. Jika kau sanggup melakukannya, aku akan sangat berterima kasih sekali kepadamu, ujar Abu Nawas. Baiklah, katakan apa permintaanmu, balas Baginda Raja. Pertama, bisakah Paduka yang mulia menambah atau memperpanjang usiaku? Tanya Abu Nawas. Tentu saja aku tidak mungkin mampu melakukannya, jawab Baginda Raja. Permintaanku yang kedua, mampukah Paduka Raja menjagaku dari malaikat maut? Tanya Abu Nawas kembali. Tentu saja aku takkan mampu wahai Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Baik, sekarang permintaanku yang ketiga. Mampukah Paduka memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari api neraka? Pinta Abu Nawas.
Itu juga tak mungkin mampu aku lakukan, wahai Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas berkata, kalau begitu aku tidak membutuhkan bantuanmu. Silahkan Paduka Raja pergi dari sini. Baginda Raja pun lantas meninggalkan Abu Nawas seorang diri di sebuah pemakaman yang penuh dengan ketenangan. Kita lanjut pada kisah yang kedua. Pada suatu ketika, Abu Nawas telah melakukan kesalahan serius. Kesalahan yang dilakukannya adalah ia sering datang ke berbagai tempat dan meneriakan khutbah yang sama. Dalam khutbahnya, Abu Nawas selalu menyebut para ahli ilmu, yaitu para ulama, sebagai orang yang bodoh. Tentu saja khutbah Abu Nawas ini dianggap mengganggu ketertiban masyarakat karena telah mencela para ulama. Akibat perbuatan Abu Nawas itu, para ulama tersebut bersepakat untuk mengadukannya kepada Baginda Raja. Mereka meminta supaya Abu Nawas diadili. Maka diadakanlah pengadilan di mana Abu Nawas sebagai terdakwanya. Di ruang persidangan tersebut sudah berkumpul beberapa ulama kota Baghdad. Mereka menuntut supaya Abu Nawas dihukum. Hei Abu Nawas, benarkah engkau berkata kalau para ahli ilmu adalah orang yang bodoh? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas singkat. Apa alasanmu berbuat demikian? Tanya Baginda Raja kembali. Sebelum saya menjawabnya, izinkan terlebih dahulu hamba meminta beberapa kertas dan pena. Lalu bagikan kepada semua para ahli ilmu yang ada di ruang sidang ini, pinta Abu Nawas. Setelah masing-masing ulama mendapatkan kertas dan pena, Abu Nawas kemudian kembali berkata, aku meminta kepada kalian semua para ahli ilmu untuk menulis jawaban pada kertas atas pertanyaan yang akan saya ajukan, kata Abu Nawas melanjutkan. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan roti? Mendengar pertanyaan remeh-temeh tersebut, salah satu dari ulama berkata, apa maksud pertanyaanmu wahai Abu Nawas? Ini tidak ada kaitannya dengan kasusmu. Abu Nawas membalas, silahkan dijawab saja, nanti Anda akan tahu. Setelah masing-masing ulama menuliskan jawabannya pada kertas tersebut, lalu kertas itu dikumpulkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja pun membaca satu demi satu kertas yang berisi jawaban itu. Ulama pertama menjawab, roti adalah sebuah makanan. Ulama kedua menjawab, roti adalah karunia dari Tuhan. Ulama ketiga menjawab, roti adalah terigu yang sudah dimasak. Ulama keempat menjawab, roti adalah makanan bergizi. Intinya, masing-masing ulama mempunyai jawaban yang berbeda-beda tergantung pemaknaan mereka akan sebuah roti. Setelah membaca semua jawaban itu, Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja dan kepada semua ulama yang ada di ruang sidang, kalian semua adalah para ahli ilmu, tapi tak satu pun dari kalian yang mempunyai jawaban yang sama tentang roti. Wahai Baginda Raja, jika mereka tak bisa memiliki jawaban yang sama tentang roti, apakah mereka berhak menentukan khutbahku benar atau salah? Inilah maksudku mengatakan kalau mereka para ahli ilmu adalah orang yang bodoh. Dapatkah Baginda mempercayakan keputusan atau penilaian kepada orang-orang seperti ini? Bukankah terasa lucu bila mereka tidak sepakat akan sesuatu yang mereka makan setiap hari, tetapi mereka bisa dengan mudahnya sepakat menilai kalau khutbahku adalah salah, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Baginda Raja justru menjadi kagum dengan cara berpikirnya Abu Nawas. Ia pun lantas dibebaskan dari tuntutan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.